Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ya, gimana caranya menulis pendahuluan di dalam karya ya, dalam karya ilmiah. Jadi memang video ini saya buat ya untuk membantu teman-teman yang saat ini sedang menulis karya, dimana kita terjadi bimbingannya adalah secara online ya. Jadi memang mungkin tantangannya lebih banyak ya dibandingkan kita ketemu secara tatap muka secara langsung ya. Jadi video ini saya buat untuk membantu teman-teman semua ya dalam menulis karya. Ya, sebelum dimulai dukung channel ini terus ya teman-teman semua. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Bagi yang sudah, terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semua. Dan juga video ini saya rekam secara live ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah ucap atau mungkin ada suara-suara berisik gitu ya dari luar, ya mohon dapat dimaklumi gitu ya. Baik. Oke, tahap pertama yang sangat penting ketika kita menulis karya adalah menemukan ide. Nah, bagaimana caranya kita bisa menemukan ide? Yang pertama, tentu kita harus mengamati fenomena gitu ya. Fenomena di sekitar kita aja. Ya, baik kita bisa mengamati dari hasil di sekeliling kita, di apa yang terjadi di kanan kiri rumah kita, di sekitar kawan-kawan kita, saudara kita, kita amati fenomenanya, suatu keadaannya kita amati gitu ya. Kemudian ide bisa kita dapatkan juga dengan cara kita brainstorming. Brainstorming itu gini ya, misalkan teman-teman antar mahasiswa saling berdiskusi ya, saling berdiskusi antara mahasiswa satu sama lain. Ada mungkin mahasiswa yang relatif lebih unggul misalnya ya secara indeks prestasi kumulatifnya, ada yang mungkin yang biasa-biasa saja. Jadi dengan brainstorming seperti itu nanti akan terungkap ya, tergali ide-ide melakukan penelitian atau dalam menuliskan di karya tulis ilmiahnya. Jadi teman-teman harus saling peduli satu sama lainnya. Jadi yang pertama secara mandiri gitu ya, amati sekeliling gitu ya. Kayak sekarang nih kan lagi pandemi, lagi COVID, apa ya yang perlu diamati ya? Oh, sekarang banyak semua aktivitas secara daring, secara online gitu ya. Transaksi jual beli juga makin meningkat secara online gitu. Media pembelajaran juga sekarang meningkat juga secara online. Nah, kita amati. Kita bisa amati apa lagi? Kita amati misalnya ini kok sekarang nih ketika kita menggunakan suatu jasa, layanan jasa pengiriman paket misalnya ya, orang kok sekarang cenderung gampang pindah-pindah, berarti nggak loyal gitu ya. Kita amati sekeliling kita, kemudian kita brainstorming, ngobrol diskusi dengan dosen pembimbing Anda ya, dengan kawan-kawan Anda gitu ya. Saling brainstorming, saling berdiskusi ya, nanti akan saling satu sama lain akan saling mengisi, memberikan idenya, menanggapi, dan itu nanti akan sangat baik ketika kita untuk bisa menemukan ini saya di karya ini menulis apa gitu ya. Nah, yang ketiga untuk kita bisa menemukan ide dalam menulis karya adalah tentu saja dengan browsing teman-teman. Kita punya handphone ya, smartphone ya. Kalau handphonenya sudah smart, maka kitanya juga harus lebih smart gitu ya. Jadi teman-teman browsing kira-kira apa ya tadi misalnya terkait dengan loyalitas pelanggan gitu ya. Loyalitas pelanggan pengguna jasa pengiriman paket misalnya, browsing nih. Waduh, ada apa ya di situ ya? Oh iya, ternyata banyak yang komplain ya. Ini banyak yang komplain di layanan ini nih ya. Ada orang komplain tapi tidak ditangani dengan baik misalnya, sehingga dia memutuskan untuk beralih misalnya ya, tidak lagi loyal di situ. Jadi kita browsing, kita baca-baca dari internet ya teman-teman. Dan memang nanti disarankan teman-teman membacanya dari situs-situs yang terpercaya atau situs-situs yang memiliki identitas yang jelas ya. Tidak disarankan teman-teman merujuk kepada blog personal ya. Kalau sekedar baca sih nggak apa-apa, tapi nanti untuk dirujuk sebaiknya dari situs-situs yang memang punya identitas yang jelas gitu ya. Misalnya situs organisasi lah gitu ya. Nah, kemudian tentu kita harus baca buku teks ya. Kalau teman-teman yang sekarang ini di manajemen, tertarik di bidang manajemen marketing, di manajemen pemasaran, maka tentu harus baca buku-buku teks pemasaran. Teman-teman bisa baca di situ apa yang menarik ya. Berangkat dari yang menarik aja dulu. Teman-teman sukanya bahas apa? Suka bahas brand, merek, baca textbook tentang merek.
teman-teman suka tentang ngomongin tentang misalnya kode manajemen operasi supply chain, ya, rantai pasoknya, baca teks tentang rantai pasok agar kita bisa ketemu ide di situ ya. Kalau di marketing, baca textbook tentang brand, ya, merek, manajemen merek. Oh iya ya, ternyata di textbook ini dia bicara ada brand image misalnya ya, citra merek. Fenomenanya apa ya? Oh, fenomenanya nih brand ini ya, kita nanti nggak perlu sebutin brand ya, bisa disimbolkan brand X gitu, bisa ya. Oh, brand X ini ternyata kok mulai image-nya mulai kurang baik ya di masyarakat ya. Ini loh, rujukannya ada nih di situs, di forum apa gitu ya. Dia udah mulai banyak diperbincangkan, reputasinya udah mulai menurun misalnya seperti itu. Jadi fenomena itu segala sesuatu yang agak kurang baik ya, yang biasanya negatif gitu. Misalnya penjualannya menurun, citra mereknya kurang baik gitu ya, loyalitas pelanggannya mulai beralih. Ya, alhamdulillah di sini udah mulai hujan ya. Jadi kalau ada suara-suara air hujan, ya mohon dapat dimaklumi. Dan tentu saja teman-teman baca artikel penelitian. Ya, cara membacanya adalah teman-teman tentu masuknya ke Google-nya, Google Scholar ya, Google Scholar atau Google Cendekia. Teman-teman browsing aja di Google Cendekia. Nanti misalnya tertarik tentang loyalitas pelanggan gitu ya, browsing aja di situ loyalitas pelanggan. Nanti di situ akan banyak sekali muncul ya artikel-artikel jurnal, hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kita bisa membaca dan kita menemukan ide di situ. Gitu ya. Jadi setidaknya ada 5 nih teman-teman tipsnya ya. Teman-teman bisa pilih salah satu, bisa juga combine. Ya, bisa diamati sekitar ya, tetangga saya gimana ya. Oh, dia sekarang kok ini ya, orangnya nggak loyal, dia entah beli di sini, nanti beli di sini, gitu ya. Kok nggak loyal? Nah, itu fenomena juga, berarti loyalitasnya rendah, gitu. Atau brainstorming, ngobrol-ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Lu apa? Ya gue bahas ini deh. Emang kalau bahas loyalitas apa sih? Nah, kayak gitu. Atau dengan pembimbing Anda, berdiskusi ya. Dan sini nanti ada proses bimbingan, seperti itu. Nah, berikutnya adalah ini sangat penting ketika kita menulis di latar belakang, ya, di mana di dalam karya tulis ilmiah itu bagian pertama atau bab pertama pasti kita bicaranya latar belakang ya, di pendahuluan ya. Bab 1 itu biasanya adalah pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu terdiri dari latar belakang. Nanti ada latar belakang, ada perumusan masalah gitu ya. Nah, cara menulisnya gimana sih menulis di latar belakang? Gini teman-teman, saya ilustrasikan ya, menulis di bagian latar belakang itu bagaikan kita menulisnya itu bentuknya piramida terbalik. Ya, seperti saya gambarkan di sini ya. Piramida terbalik itu berarti kita bahas secara umum terlebih dahulu. Ya, kita bahas ya secara umum terlebih dahulu, baru kemudian makin ke bawah, makin ke paragraf yang makin ke bawah, semakin spesifik, semakin rinci ya. Ini misal ya, misal saja saya berikan contoh saja. Misalnya dari slide yang tadi nih, ya, slide yang ketika menemukan ide, teman-teman mengamati suatu fenomena misalnya. Teman-teman menemukan fenomena bahwa Anda tertarik pada minat beli konsumen akan beras organik misalnya gitu ya. Terus Anda mengamati fenomenanya. Fenomenanya apa ya? Oh, fenomenanya beras organik itu kan bagus ya buat kesehatan tubuh kita gitu ya, karena lebih sehat gitu ya, tidak tidak terkena pestisida gitu ya. Tapi kok kenapa ya tetangga saya, saudara saya, kanan kiri saya kok belum pada mau ya membeli beras organik misalnya seperti itu ya. Ya, itu kan berangkat dari situ ya, idenya dapat, kita tuliskan. Jadi ketika menulis dalam latar belakang, bikin dulu ide-ide besarnya ya, bikin saja dulu. Ya, misalkan paragraf 1 saya mau nulis tentang beras organik itu apa sih gitu ya. Paragraf kedua ceritain lagi fenomenanya. Oh, sekarang fenomenanya masyarakat terhadap beras organik gimana sih gitu ya. Jadi semakin ke bawah semakin spesifik ya. Jadi ceritakan dulu secara singkat gambaran umum akan keberadaan beras organik. Ceritain dulu, oh, beras organik itu adalah apa gitu ya, satu paragraf misalnya seperti itu cukup ya, atau 2 paragraf maksimum lah ya. Ceritakan secara umum, terus ceritakan fenomenanya. Fenomenanya dari mana? Fenomenanya tadi saya ceritakan. Fenomenanya teman-teman harus punya sumbernya. Misalkan teman-teman dapat sumber fenomenanya dari hasil penelitian siapa gitu ya, menyatakan bahwa minat beli konsumen akan beras organik itu masih rendah loh, misalnya seperti itu, misal di wilayah saya misalnya gitu ya. Atau dari hasil informasi di berita online, portal berita online ya,
misalnya di republika.com atau di kompas.com gitu ya, misalnya seperti itu ya. Di situ ada informasi berita bahwa misalnya respon masyarakat terhadap beras organik misalnya masih belum optimal gitu, belum sesuai harapan. Itu di teman-teman kutip tuh seperti itu ya. Oh, misalkan minat beli meskipun dengan manfaat yang besar dari beras organik untuk kesehatan tubuh, namun demikian berdasarkan misalnya berita, berdasarkan misalkan dari situs apa gitu ya, diketahui bahwa masyarakat masih belum secara optimal tertarik untuk membeli beras organik gitu. Jadi ceritain. Terus misalnya dengan manfaat beras organik yang ada, mengapa minat beli konsumen masih rendah? Kan gitu ya. Udah mulai mengerucut lagi nih. Tadi gambaran umumnya. Di gambaran umum ceritain, ini loh beras organik tuh ini loh. Ini barangnya nih, seperti ini. Paragraf kedua ceritain agak mulai mengerucut bahwa fenomenanya terkait minat beli konsumen akan beras organik seperti ini. Rujuk sumbernya dari mana ditulis ya. Kalau misalnya dari situs apa, ditulis diakses pada tanggal berapa gitu ya. Teman-teman tulis nanti di dalam teksnya sumber dari misalnya ya, sumber republika.com misalnya ya, diakses tanggal misalnya 23 Oktober 2020 misalnya seperti itu ya. Kemudian tentu kita kan tertarik ya, mengapa sih minat beli konsumen masih rendah gitu kan? Apa karena persepsi harganya? Jadi si konsumen masih mempersepsikan beras organik nih harganya masih terlalu mahal gitu, misalnya seperti itu. Atau persepsi kualitasnya, ya menganggap misalnya mempersepsikan bahwa harga yang ada sekarang tidak sebanding dengan kualitasnya, atau kualitasnya misalnya masih di bawah dari apa yang diharapkannya, misalnya seperti itu. Atau mungkin desain kemasannya nggak menarik gitu ya, atau mungkin promosinya mungkin yang belum intensif gitu ya. Ini kan pertanyaan yang muncul ketika teman-teman sudah tertarik tadi ya, menemukan ide. Setelah ditemukan ide, kemudian tahu fenomenanya, kita mulai menduga, kenapa ya kok minat belinya masih belum optimal ya, kok minat belinya belum sesuai harapan ya, kenapa? Oh, mungkin karena promosinya nih gitu kan, muncul ya. Kita pilih aja apa ya, kan penyebab banyak nih, bisa desain kemasannya, bisa mungkin harganya, mungkin distribusinya gitu ya, mungkin kualitasnya, oh mungkin promosinya nih, oh saya tertarik nih, kayaknya promosinya nih gitu kan, ambil aja itu udah. Jadi teman-teman sekarang sudah punya dua variabel ya, promosinya sama minat belinya, seperti itu ya. Itu sudah sangat cukup untuk sebuah karya ilmiah ya teman-teman. Nah, misalnya saya memilih yang promosi ya. Kan tadi ada banyak pilihan tuh. Bisa promosinya, bisa kualitasnya, bisa desainnya gitu ya, macam-macam deh tuh penyebabnya. Yang menyebabkan minat beli konsumennya misalnya masih belum optimal. Misalkan saya memilih menetapkan promosinya nih. Maka perumusan masalah penelitian saya setidaknya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana sih gambaran promosi beras organik yang telah dilakukan gitu ya. Jadi nanti kita mencari informasi, mereka sudah melakukan promosi apa aja sih? Apakah hanya promosi bikin poster, apakah bikin promosinya jangan-jangan sudah menggunakan media sosial gitu ya. Apakah jangan-jangan hanya media sosialnya hanya Facebook, padahal sekarang orang mulai beralih ke Instagram gitu ya. Kemudian perumusan masalah yang kedua, tentu saja kita pengen tahu berapa besar sih minat beli konsumen akan beras organik? Kan gitu ya. Kita pengen tahu gambaran promosinya seperti apa, terus kayak gimana sih ini, seberapa besar sih minat beli konsumen untuk beli beras organik gitu ya. Dan yang ketiga, karena kita punya dua variabel di sini, kita pengen tahu ada nggak sih hubungannya antara promosi yang dilakukan dengan minat beli konsumen. Seperti itu ya. Ada nggak hubungannya? Hubungan yang signifikan. Signifikan itu artinya hubungan yang nyata. Secara nanti kita uji gitu ya, hubungannya kuat nggak nih, hubungannya erat nggak nih antara promosi yang dilakukan dengan minat beli konsumen. Berarti itu teman-teman ya, udah mulai jelas ya. Saya harap teman-teman mulai terbuka gitu ya wawasannya, bahwa menulis karir itu nggak sulit teman-teman. Cuman memang kita nih dalam proses belajarnya. Jadi mengapa saya buatkan video ini ya, tentu saja agar mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua ya. Mudah-mudahan itu niat saya seperti itu. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, fenomena harus berdasarkan data ya. Nggak boleh kita hanya feeling kita sendiri. Ingat, ini karya tulis ilmiah ya.
harus berdasarkan data ya teman-teman. Ketika mengatakan minat belinya masih rendah, itu udah kata siapa, sumbernya dari mana, perlu dicantumkan sumbernya gitu ya. Misalnya sumber dari bps.go.id, dari situs ya internet, atau misalkan teman-teman baca di kamus ilmiah yang ada di universitas gitu ya, yang ada di fakultas gitu, ada orang yang sudah meneliti itu, atau teman-teman mendapatkan dari sumber dari portal berita online gitu ya. Cantumkan sumbernya, jangan lupa cantumkan sumbernya, dan jangan plagiat teman-teman. Jangan kalau teman-teman dapat browsing dari internet hanya di kopas gitu, di copy paste, tidak dilakukan revisi, perbaikan-perbaikan atau parafrase kalimat. Maka teman-teman harus melakukan parafrase kalimat ya. Parafrase itu artinya susunan kalimatnya kita ubah, tapi kontennya, konteksnya itu tetap sama gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya jika di kalimat itu misalnya dalam kalimatnya adalah misalnya ada suatu penelitian, suatu berita mengatakan minat beli konsumen akan beras organik masih belum sesuai harapan, misalnya seperti itu. Nah, itu teman-teman kalau kopas seperti itu nanti bisa terdeteksi sebagai plagiat. Jadi itu kalimatnya dikembangkan, diubah kalimatnya, susunan kalimatnya diubah, tapi tetap maknanya tetap sama, dan nanti cantumkan sumbernya teman-teman ya. Dan tidak kalah penting adalah fokus. Teman-teman jangan melebar kemana-mana. Ini kadang-kadang mahasiswa kan dalam era globalisasi gitu ya, kemana-mana. Fokus aja. Tadi fokusnya apa? Kan beras organik ya, ceritain aja beras organik. Nggak perlu sampai diceritakan beras organik cara nanamnya gimana, nggak perlu. Sekilas aja ya, karena memang kita ada keterbatasan jumlah halaman di sini. Jadi fokus, tidak melebar dari topik. Ceritakan saja beras organik itu apa ya, kenapa dia bermanfaatnya apa saja, dalam 1 atau 2 paragraf gitu ya. Kemudian tadi masuk ke minat beli, baru kemudian kita masuk tadi fenomena, baru kemudian masuk ke minat belinya ya. Fokus ya teman-teman ya. Ingat, mungkin 1 atau 2 halaman itu saya rasa jumlah maksimalnya ya. Jadi perhatikan batas jumlah halaman teman-teman. Jadi setiap perguruan tinggi mungkin punya kebijakannya ya masing-masing ya, terkait dengan berapa banyak sih jumlah halaman yang dipersyaratkan maksimalnya untuk di bagian latar belakang. Demikian yang bisa saya sampaikan video singkat ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Insya Allah akan saya buatkan lagi video lanjutannya yang akan membahas di pembahasan berikutnya ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa tetap selalu dukung channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.